pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Anda menyaksikan Selamat Pagi Indonesia, selamat berakhir pekan. Hari ini ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo pemirsa, walaupun ini sudah akhir pekan, sudah waktunya santai. Tapi hot topic yang kali ini nampaknya agak bikin tegang pemirsa. Karena ada penggerebekan lagi dan ini terkait dengan narkoba yang terjadi di Medan ini pemirsa. Jadi ini di Medan, Sumatera Utara ya Jason. Jadi Satres Narkoba Polrestabes Medan yang menggerebek sarang narkoba di kawasan bantaran rel kereta api Tembung. Ini di Kecamatan Percut Seituan. Nah, polisi sampai harus melepaskan tembakan peringatan saat menangkap ada 2 terduga pelaku. Kita lihat. Jadi pemirsa, ini adalah detik-detik ketika penggerebekan terhadap 2 pelaku ini yang kemudian tertangkap membawa narkoba pemirsa yang berhasil diringkus oleh polisi di lokasi. Polisi akhirnya menyita sejumlah paket sabu siap edar beserta dengan alat hisap narkoba. Penggeledahan lanjutan di lokasi mengungkap temuan yang tidak biasa. 1 unit drone yang diduga digunakan para pelaku untuk memantau pergerakan polisi juga turut disita dalam penggerebekan kali ini. Nah, di situ ada Kasat Res Narkoba Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Rafli Yusuf Nugraha yang menegaskan kalau kawasan bantaran rel kereta api Tembung ini memang jadi target operasi karena ada banyak barak narkoba yang berdiri di lokasi ini. Dan dalam tim operasi pemirsa, polisi sering dapat perlawanan. Bahkan tidak jarang sejumlah warga melempari petugas dengan batu pada saat penggerbekan ini sedang berlangsung di sana. Jadi supaya ini tidak lagi terulang, polisi sudah membongkar, kemudian memusnahkan Jason banyak barak-barak yang di sana diduga itu adalah tempat untuk dilakukan transaksi narkoba di kawasan itu. Jadi memang ini kawasan yang sudah dikeker ibaratnya sejak lama begitu ya, dan pelakunya kemungkinan tidak hanya 2 ini, tapi bahkan sudah sampai ada baraknya begitu ya. Itu artinya mungkin saja ada sindikatnya di situ. Jadi ini yang kemudian harus terus diberantas oleh pihak kepolisian juga. Tuh pemirsa, banyak sekali barang buktinya sudah disita juga oleh polisi. Nah selanjutnya kita punya ulasan lain pemirsa. Jadi pemerintah merespon anggapan sejumlah pihak yang menilai kalau pemerintah itu lamban dalam penanganan banjir bandang Sumatera. Ini informasi yang sudah hampir 1 bulan loh Jason, ini diulas oleh masyarakat. Ya kurang lebih sekitar 3 pekannya itu kemarin langsung juga disampaikan statementnya langsung oleh Seskap Teddy Indrawijaya yang menyatakan bahwa pemerintah itu sudah bekerja keras katanya. Jadi ini membantah tuduhan bahwa pemerintah itu bergerak lamban. Tapi tidak hanya Seskap yang berbicara, Menteri Dalam Negeri juga meminta maaf menyusul adanya, kan kita tahu ada fenomena pengibaran bendera putih di Aceh yang banyak pihak itu menganggapnya sebagai bentuk masyarakat menyerah terhadap upaya pemerintah yang saat ini juga nampaknya belum merata sampai ke mereka yang warga terdampak di Aceh. Nah, ini adalah konferensi persnya pemirsa diselenggarakan kemarin dengan judul di bagian belakang itu kita bisa baca tanggap bencana Sumatera. Jadi Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya yang merespon anggapan sejumlah pihak yang menilai kalau pemerintah itu lamban dalam menangani banjir bandang Sumatera. Nah, Seskap menyebut sejak detik pertama perangkat negara sudah turun dan bekerja keras tanpa sorotan kamera. Saya mau ajak Anda pemirsa, kita akan simak apa yang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Berikut ini. Lembaga pada hari ini mengenai anggapan bahwa pemerintah itu lambat. Saya mau cerita begini. Jadi sejak tanggal 24, 25, 26 November itu hujan di 3 lokasi ya. Kemudian puncaknya itu di 25 dan 26. Di tanggal 26, Pak Kepala BNPB langsung ke Sumatera Utara. Saat itu beliau posisinya di Lumajang. Kenapa? Karena kita masih ada bencana juga, saudara-saudara kita di Lumajang. Erupsi Sumeru. Oke. Nah, yang di lapangan ini, seluruh petugas TNI, Polri, Basarnas, yang disampaikan Pak Panglima dan Pak Kasat tadi, kemudian BNPB daerah, semuanya di detik pertama, hari pertama langsung bekerja tanpa kamera. Ya. Kemudian
Bapak Presiden hari itu juga kami langsung menghubungi Gubernur Sumatera Utara, tersambung. Beliau saat itu posisi di bandara mau ke Silangit. Kemudian menelpon Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan, tersambung juga. Kemudian menghubungi Bupati Tapanuli Tengah, Pak Masinton. Tidak tersambung via telepon, tapi Pak Masinton via WA tersambung. Dan kepala daerah lainnya. Kemudian di hari itu juga Bapak Presiden. Nah, sementara itu pemirsa, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga merespons adanya fenomena pengibaran bendera putih oleh warga Aceh yang merupakan tanda solidaritas dan harapan. Tapi sejumlah pihak justru menilai ini sebagai tanda menyerah menghadapi dampak banjir bandang. Nah, Mendagri Tito Karnavian pun meminta maaf jika ada kekurangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salve, Om Swastiastu. Salam. Mengenai pengibaran bendera putih ya, jadi menurut kami adalah wujud aspirasi warga dalam menghadapi situasi bencana yang dialami. Kami mendengar, pemerintah mendengar, memahami berbagai kritik, masukan dan sikap masyarakat terhadap upaya pemerintah Indonesia dalam penanganan bencana di Sumatera. Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya, bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat. Oke, tadi itu soal bencana pemirsa. Selanjutnya ini kita semua harus waspada karena ini soal cuaca ekstrim, Jason. Betul. Bahkan pemirsa ada 5 pelabuhan di wilayah Situbondo di Jawa Timur itu ditutup sementara. Itu karena prediksi cuaca ekstrim di Laut Jawa yang akan terjadi tanggal 19 sampai tanggal 23 Desember 2025 ini loh. Iya, kalau kita melihat ya prediksi dari BMKG memang ada siklon dan juga bibit siklon yang terjadi pemirsa di sejumlah kawasan di Indonesia itu yang kemudian membuat potensi cuaca ekstrim mungkin terjadi di sejumlah wilayah. Jadi melihat pantauan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya di perairan Jawa, ini diprediksi akan terjadi gelombang tinggi dan angin kencang yang berpotensi membahayakan pelayaran. Dan BMKG sendiri pemirsa menghimbau bahwa aktivitas pelayaran dari Pelabuhan Situbondo sampai ke Pelabuhan Kepulauan Madura dan sebaliknya ini harus ditutup sementara karena kalau tidak ini akan membahayakan pemirsa mereka-mereka yang harus beraktivitas pelayaran karena dikhawatirkan sudah angin kencang biasanya ada gelombang tinggi juga. Itu yang dikhawatirkan bisa nanti berdampak dan menimbulkan korban jiwa. Nah, total terdapat ada 5 pemirsa pelabuhan di Situbondo yang harus ditutup sementara. Di antaranya ini ada Pelabuhan Mimbo, ada Kalbut, Panarukan, ada Besuki, dan juga Pelabuhan Lembar Lombok. Itulah kemudian mengapa ini harus diantisipasi karena memang sampai awal tahun kemungkinan ini perubahan cuaca dari yang hujan lebat, hujan ringan, sedang, sampai dengan angin itu juga masih akan terjadi. Betul Jason. Dan pemirsa ini adalah prediksi yang sebelumnya sudah disampaikan juga oleh BMKG supaya masyarakat jauh lebih waspada lagi. Tidak hanya di sini saja di Jawa Timur, di Situbondo saja, tapi ada beberapa daerah yang kemudian diumumkan oleh BMKG berpotensi terdampak dari siklon yang terbentuk ini. Dan ini karena penutupan pelabuhan ya pemirsa, ada sejumlah penumpang yang terlantar di pelabuhan ini karena mereka terlambat dapat informasinya gitu. Jadi ini yang kemudian juga ada dampak juga untuk kepada mereka yang ingin melakukan aktivitas pelayaran. Tapi intinya adalah dilakukannya ini penutupan ini untuk memprioritaskan keselamatan. Gitu. Betul, alasan keamanan. Nah pemirsa, hot topic selanjutnya. Jadi ini kita bicara soal atlet dan tokoh olahraga tanah air yang menggelar laga amal untuk korban bencana di Sumatera. Ini digelar di Stadion Madia GBK Jakarta. Iya pemirsa, jadi ada laga amal yang mengusung semangat solidaritas untuk Sumatera. Dihadiri sejumlah legenda pemain sepak bola nasional dan juga tokoh olahraga terkenal. Seperti ada Christian Gonzalez, Victor Igbonevo, ada Gunawan Dwi Cahyo, Maman Abdurrahman, Ahmad Jufrianto, dan juga Ramdhani Lestaluhu yang ikut juga menyemarakan pertandingan. Jadi tak ketinggalan ada tokoh sepak bola tanah air juga seperti ada Eko Setiawan, ada Muhammad Ferry Paulus, ada Sadikin Aksa, Asep Saputra, dan juga Teddy Cahyono
ini juga terlihat hadir di sana memberikan dukungan dalam laga ini pemirsa. Tapi kita harapkan dengan ada solidaritas ini memang benar-benar bisa memberikan semangat, dan yang terpenting adalah ikut juga menggalang bantuan juga untuk mereka-mereka yang saat ini masih terdampak bencana. Karena kemarin kan sudah ada musisi-musisi, kalau sekarang dari tokoh olahraga nasional. Dan itu kita lihat ya pemirsa, banyak yang ada Atta Halilintar juga di situ dengan nomor punggung 70. Nah juga ada beberapa artis-artis nasional yang kelihatan di sana. Terus mereka bahkan juga berinteraksi memperlihatkan ada jersey-jersey tertentu, dan mudah-mudahan nanti ini bisa mendapatkan dukungan yang jauh lebih banyak lagi untuk saudara-saudara kita di Sumatera. Nah di luar lapangan pemirsa, panitia juga yang kita lihat ini adalah lelang ya, lelang jersey. Dan jersey-jersey ini milik para pemain dan juga atlet terkenal. Tahu nggak totalnya berapa? 232 juta rupiah akhirnya terkumpul dari lelang jersey ini untuk nantinya disalurkan kepada korban bencana di Sumatera. Jadi ini adalah salah satu yang pantas dan patut untuk ditiru karena landasan berpikirnya adalah saling membantu sesama kita yang sedang terkena bencana. So, ini adalah semangatnya solidaritas ya. Tapi guys, saya jadi teringat ini kalau menggalang dana kayak gini pada saat penyaluran harus tetap izin ya? Harus gimana ya? Atau harus lapor ya? Itu harus diberi kisah lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.